Assalamualaikum sahabat Suna Film. Gadis penjaga lift ini harus berhadapan dengan para perampok sadis yang tanpa segan menghabisi para penghuni di sana. Wah, ini mah pasti seru sob. Karena saat para perampok itu menyekap keluarganya, gadis ini pun terpaksa membrutal demi menyelamatkan mereka. Kira-kira siapakah sosok gadis ini sebenarnya? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Alice yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dan sepertinya sob, Alice ini sedang mengalami trauma yang sangat serius, hingga dia pun mendatangi sebuah bar untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Pat agar Alice tidak merasa sendirian dan bisa meredakan kecemasannya. Missed you at the funeral. They wouldn't let me go. What about a job? Kemudian paman Pat pun menawarkan pekerjaan kepada Alice sebagai seorang doorman yang bertugas menjaga pintu lift di sebuah gedung apartemen. I'll check out this job. Missed you, Uncle Pat. Dan saat dalam perjalanan pulang, Alice pun kembali dihantui oleh rasa traumanya. Entah apa yang membuat Alice menjadi trauma seperti ini sob. Apakah dia mengalami kejadian tragis di masa lalu? Entahlah sob, tapi yang pasti saat ini Alice rutin meminum obat penenang untuk meringankan kecemasannya. Singkat cerita, keesokan harinya Alice yang memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut segera menuju ke sana dan langsung disambut oleh paman Pat yang menyuruhnya untuk bergegas menuju ruang ganti. In the locker room. And don't tell them we're related. Thanks. Dan saat di ruang ganti, Alice pun dipertemukan dengan seorang rekan kerjanya yang bernama Bors yang memberitahu Alice jika mulai besok Alice sudah bisa bekerja. 2 days to get you acclimated. Think you can handle that? I'll do my best, sir. Singkat cerita, Alice pun mulai melakukan pekerjaannya dengan membantu para penghuni yang akan mengungsi untuk sementara waktu. Karena saat ini, gedung apartemen tempat Alice bekerja akan direnovasi hingga gedung itu pun harus segera dikosongkan. Namun meski begitu, ada dua keluarga yang harus menunda kepergiannya dikarenakan ada urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu beberapa saat kemudian, Alice yang melihat sepasang lansia penghuni apartemen tersebut sedang memerlukan bantuan. Dia pun segera membantunya hingga lansia itu pun mengenalkan dirinya jika mereka bernama Nyonya Hirsch dan juga Tuan Bernard. You're kind. Oh, that was very helpful. Kemudian Alice pun melanjutkan pekerjaannya dengan mengecek semua ruangan yang ada di gedung tersebut dengan memeriksa satu persatu ruang apartemen yang masih berpenghuni. Dan saat Alice mengetuk salah satu pintu apartemen, dia pun bertemu dengan seorang remaja bernama Max yang langsung memanggil ayahnya. Holly. What the hell is going on? Dan ternyata sob, ayah Max yang bernama John adalah suami dari adik Alice yang telah meninggal. Dan itu berarti mereka adalah keluarga Alice. Lalu saat Alice berbincang dengan John, kucing milik anak John pun kabur entah kemana. Hingga anak bungsu John yang bernama Lily merengek ingin mencari kucingnya. Melihat itu, Alice pun menawarkan bantuan kepada Lily untuk membantu mencari kucingnya. Jasper? Dan dengan dibantu oleh Max, mereka pun mulai melakukan pencarian. Lalu saat menyusuri beberapa ruangan, tiba-tiba saja Max menghilang hingga Alice dan Lily pun tampak kebingungan. Jasper! Jasper! Dan ternyata sob, Max yang mengetahui adanya jalan rahasia di gedung tersebut sengaja mengagetkan Alice dan juga adiknya Lily. Dan saat mereka lanjut mencari kucingnya, Alice pun melihat Max yang sedang memainkan kode Morse. Hingga saat Alice mempertanyakan hal itu, Max pun menjelaskan jika dia paham tentang kode Morse karena Max adalah anggota pramuka yang aktif. Lalu sampainya di basement, mereka pun berhasil menemukan si kucing yang sedang terjebak di sana. Hingga Alice pun segera turun untuk menyelamatkan kucing tersebut. Singkat cerita, setelah berhasil menyelamatkan kucing milik Lily, John yang merasa kagum kepada Alice mengundangnya untuk ikut makan malam sambil merayakan hari Paskah. You gotta eat. Will you come to Easter dinner tomorrow? I'm cooking it. Please, Allie? Singkat cerita, kita pun diperlihatkan kepada paman Pat yang sedang mengajak Bors untuk ikut merayakan Paskah bersama. Start the celebration? Oh yeah, Setelah Bors menolak ajakan paman Pat, dia pun menuangkan segelas minuman untuk paman Pat. Namun tiba-tiba
Dengan teganya sob, bos menghajar paman Pat hingga dia pun tersungkur tak berdaya. Lalu beberapa saat kemudian, Alice yang tidak mengetahui tentang kelakuan si bos terlihat mengobrol seperti biasa dan bahkan Alice mencoba mengajak bos untuk merayakan Paskah bersama. Home cooked meal. Namun bos menolaknya dengan alasan jika dia ada urusan yang lebih penting untuk dikerjakan. Have fun. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan kepada sekelompok orang asing yang memasuki gedung tersebut dengan persenjataan yang lengkap. Dan ternyata sob, mereka adalah komplotan perampok. Sedangkan si bos sendiri adalah bagian dari perampok itu yang ditugaskan untuk mengintai gedung tersebut dengan menyamar sebagai penjaga pintu. Shall we begin? Dengan kemampuan yang mumpuni, para perampok itu pun langsung beraksi dengan mematikan jaringan internet di area gedung tersebut. Sementara itu, Alice yang tampak sedang berbincang dengan Lily untuk merayakan Paskah bersama, tidak menyadari tentang apa yang sedang terjadi di lokasi tersebut. Hingga saat makan malam akan dimulai, tanpa sengaja Lily menumpahkan saus favoritnya yang hendak dihidangkan. It's all right, we'll make do without. Mommy's favorite. We just can't. Dan karena Lily merengek ingin sausnya kembali, Alice pun segera bergegas untuk meminta saus tersebut kepada Nyonya Hertz. Sementara itu di kamar apartemen Nyonya Hertz, bos dan komplotannya pun terlihat sudah ada di sana untuk menanyakan tentang keberadaan suatu barang. Kemudian bos mereka yang bernama Victor, yang ternyata sangat mengenal suami Nyonya Hertz yang bernama Bernard. Dia pun tampak kebingungan saat melihat kondisi Bernard yang kini mengalami stroke. Bernard hardly says a word since the stroke. Dan ternyata sob, si Bernard itu dulunya adalah rekan Victor yang diduga telah menyembunyikan barang yang sangat berharga milik si Victor. Karena itulah, kini Victor dan komplotannya sengaja mendatangi Bernard untuk mengambil kembali barang berharga yang telah disembunyikan oleh Bernard. Dis-moi où sont les tableaux et je te promets, il ne sera fait aucun mal, ni à toi, ni à ta femme. Dan karena Bernard tidak mau memberitahu keberadaan barang tersebut, maka inilah yang terjadi. Setelah kakinya ditancap pisau, Bernard pun tiba-tiba sadar dari struknya. Namun sayangnya sob, dia tetap lupa di mana barang tersebut dia sembunyikan. Hingga bos yang merasa kesal pun langsung menodongkan pistol dan bertekad untuk menembak Bernard. Where are they? Dan untungnya sob, Nyonya Hertz yang teringat jika mereka dulunya pernah tinggal di lantai atas, tepatnya di ruangan nomor C10 yang saat ini dihuni oleh John dan kedua anaknya. Dia pun mengatakan jika mungkin saja barang yang sedang mereka cari ada di ruangan tersebut. Mendengar itu, bos dan Victor pun segera bergegas untuk menuju ke sana. Namun saat Nyonya Hertz yang merasa kesal hingga melontarkan kata-kata penuh amarah, bos yang emosi pun langsung menghabisinya. Dan beberapa saat kemudian, Alice yang tiba di depan kamar Nyonya Hertz untuk meminta saus, sempat terkejut saat melihat pasangan manula itu sudah tewas tak bernyawa. Kemudian Alice pun segera menghubungi bos dan memintanya untuk segera melapor polisi. Boris, call the police. The Hirsches are dead. Can you please come to the lobby? Dan sesampainya Alice di lobi, bos pun terlihat sedang bersiap untuk menembak Alice. Untungnya sob, paman Pat tiba-tiba datang. Menyadari jika bos adalah komplotan perampok, Alice pun bermaksud menuju kamar keluarga John dengan menaiki lift. Ternyata sob, bos mensabotase lift tersebut hingga Alice pun terjebak di dalamnya. Sementara itu, Victor dan anak buahnya terlihat sudah sampai di lantai atas. Lily yang mengira jika itu adalah Alice segera membukakan pintunya. Kemudian John yang menyadari jika rumahnya didatangi para perampok bersenjata, dia pun bermaksud menelpon polisi. Namun Victor pun memberitahunya bahwasannya internet di apartemen tersebut sudah dia No hancurkan. need to hide your phone. You'll find there is no service. Mendengar itu, John pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saat bos datang, Max yang akan keluar pun menyadari bahwa keluarganya sedang dalam bahaya. Sementara John yang melihat keberadaan Max, dia pun segera memberi isyarat kepada Max untuk bersembunyi. Kemudian bos memerintahkan anak buahnya yang bernama Pee-wee untuk mencari Alice yang sedang terjebak di dalam lift. Dan saat bos menanyakan keberadaan Max, John pun menjelaskan jika Max sedang tidak ada di rumah.
Namun Victor yang tidak percaya menyuruh Bors untuk tetap mencarinya. Lalu saat anak buah Bors menuju kamar Max, dia sempat mendengar ada suara di balik pintu. Namun ternyata sob, itu adalah seekor kucing. Karena nyatanya Max telah berhasil kabur melewati pintu rahasia. Kemudian Max yang berhasil kabur bermaksud menelpon polisi. Namun usahanya sia-sia saja karena jaringan komunikasi di gedung tersebut telah dilumpuhkan. Dan saat Alice berhasil keluar dari lift, dia pun bergegas untuk menyelamatkan keluarga John. Namun Pee-wee berhasil menemukannya. Who are you? You're a twisted bitch, ain't you? Dan saat Alice menghabisi Pee-wee, tanpa diduga Max sudah ada tepat berada di belakangnya. Hingga saat Alice melihat kondisi Max yang terlihat sangat shock, Alice pun langsung meminta Max untuk tetap fokus. Sementara itu, Bors yang sedang memanggil anak buahnya melalui radio sempat kebingungan karena Pee-wee tidak meresponnya. Pee-wee, come in. What's going on? Pee-wee's not answering. Merasa ada yang tidak beres, Bors pun memerintahkan dua anak buahnya untuk mencari keberadaan Pee-wee. Dan di saat yang bersamaan, Alice yang sedang bersembunyi menanyakan kepada Max tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Okay, how many? I got my dad and sister. Kemudian Max pun memberitahunya tentang adanya sekelompok perampok yang sedang menyekap ayah dan juga adiknya. Sementara itu, dua orang suruhan Bors yang telah berhasil menemukan Pee-wee dalam keadaan tak bernyawa langsung melaporkannya kepada Bors. Bors, come in. Yeah, copy. Pee-wee, he's dead. Mendengar hal itu, Bors pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Alice dan juga Max. Saat mereka berhasil menemukan keberadaan Alice dan juga Max, dengan cerdiknya sob, Max yang sudah mengetahui jalan pintas di gedung tersebut segera bersembunyi di dalam ruangan rahasia. Kemudian anak buah Bors yang kehilangan jejak Alice dan juga Max segera melaporkannya kepada Bors. Mengetahui jika Max sedang bersama Alice, Victor pun menanyakan kepada John tentang siapa sosok Alice ini sebenarnya. Now, a mysterious lady. Nothing. I just met her. Kemudian Victor yang meragukan penjelasan John memilih untuk mencari tahunya sendiri. Incroyable. What? Gunnery Sergeant Alexander Gorsky of the... Dan ternyata sob, Alice adalah seorang mantan pasukan khusus berpangkat sersan dengan nama Alexander Gorsky dari Brigadir Pengawal Keamanan Laut yang sempat menerima penghargaan berupa bintang perak atas jasa kepahlawanannya. Dan dari sinilah sob, kita pun diperlihatkan tentang alasan kenapa Alice bisa mengalami trauma berat. Jadi gini sob, semuanya berawal saat Alice mendapat tugas dari kedutaan Amerika yang ada di Romania untuk mengawal anak seorang duta besar yang hendak melakukan perjalanan. Look what I found. I'm confident my daughter will appreciate some female company. Dan saat rombongan itu mulai memasuki kawasan hutan yang sepi, We may have a situation. Yeah, that's an all clear. tiba-tiba Back it up, back it up, back it up! dan saat para pengawal itu mulai terdesak, Alice pun berusaha untuk memindahkan ibu dubes memasuki mobil anaknya. Kemudian Alice pun mulai melakukan perlawanan. Setelah Alice berhasil membantai para teroris itu, dia pun segera menghampiri mobil pengawalan. Namun tanpa diduga sob, salah satu teroris yang ternyata masih hidup kembali menyerangnya. Dan itulah alasan kenapa Alice mengalami trauma.
adalah karena dia merasa bersalah atas kegagalannya dalam melakukan misi pengawalan hingga mengakibatkan ibu dubes dan juga anaknya tewas dalam ledakan itu. Kemudian scene pun berpindah ke masa sekarang, di mana Victor yang berhasil menemukan berangkas rahasia yang berisi barang berharga yang selama ini dia cari, segera mempersiapkan pengeboran untuk bisa membobol barangkas tersebut. Do it in one. Sementara itu di tempat lain, Alice dan Max yang hendak keluar dari gedung tersebut dihadapkan dengan pintu yang sudah terkunci rapat. Hingga saat Alice mencoba untuk memperbaiki jaringan internet, Max pun berinisiatif menyalakan alarm kebakaran. Dengan harapan para petugas damkar segera datang ke gedung tersebut. Singkat cerita, petugas damkar pun telah datang ke lokasi itu. Namun sayangnya sob, Max berhasil disekap oleh salah satu anak buah bos yang bernama Leo. Kemudian bos pun turun untuk menemui para petugas. Sementara Alice sendiri tidak bisa berbuat apa-apa saat bos menyuruhnya untuk bersembunyi. Setelah para petugas masuk, bos pun menjelaskan bahwa itu adalah alarm palsu. Legal and it's dangerous. What I miss? We gotta check it, flaw by flaw. Your carpenter's away from my False alarm and you'll get fined. Thank you very much. Let's go. Mendengar penjelasan bos, para petugas pun akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Setelah para petugas pergi, Alice yang merasa punya kesempatan pun langsung menyerang bos dan juga anak buahnya. Setelah berhasil membebaskan Max, Alice pun dikejar oleh para anak buah bos. Sementara Max sendiri berlari kabur menuju pintu keluar. Setelah berhasil menghabisi salah satu anak buah bos, Alice yang menyadari jika bos akan datang dengan membawa senjata, memilih untuk menyelamatkan diri melalui saluran ventilasi udara. Dan saat bos menemukan salah satu anak buahnya telah tewas, dia pun segera menyuruh Leo untuk menemukan keberadaan Max, sementara dirinya sendiri akan berusaha untuk mencari keberadaan Alice. Sementara itu di tempat lain, Max yang berhasil keluar pun langsung memasuki mobil polisi untuk menceritakan kejadian yang sedang dia alami. Hello, Max. Dan ternyata sob, polisi itu adalah bagian dari komplotan bos. Hingga dia pun tidak bisa berbuat apa-apa saat polisi itu menyeretnya untuk dihadapkan kepada bos. Sementara itu di tempat lain, Alice yang berada di ruangan lain pun terlihat sedang membalut lukanya. Dan di saat yang bersamaan, Victor pun menghubungi Alice melalui radio gedung dan memaksanya untuk mau menyerahkan diri karena Max sudah berhasil dia tangkap. Mendengar suara Max, trauma Alice pun kembali menghantuinya. Dan saat Alice sedang terpuruk, Max yang menyadari jika proses pengeboran berangkas tersebut harus dibantu dengan semprotan air, secara diam-diam mencoba menghubungi Alice melalui radio gedung dengan menggunakan kode Morse. Mendengar suara tombol radio dengan nada yang beraturan, Alice yang menyadari jika itu adalah sebuah kode Morse dari Max. Alice pun berusaha untuk memahaminya. Setelah mengetahui jika pesan itu berisi permintaan untuk mematikan saluran air, Alice pun kembali bangkit dan langsung berlari untuk mematikan saluran airnya. Benar aja sob, pengeboran pun berhenti hingga cekcok antara bos dan Victor pun terjadi. Kemudian bos pun menyuruh Leo untuk turun dan memeriksa saluran air. Sementara itu Alice yang menyadari jika bos akan menyuruh bawahannya untuk mengecek saluran air,
langsung mempersiapkan sebuah jebakan. Sementara itu, Victor yang sudah tak sabar ingin mendapatkan barang berharganya, memaksa anak buahnya untuk tetap melakukan pengeboran. Namun setelah dipaksa, bor itu pun malah patah menjadi dua. Dan di tempat lain, Leo yang sudah sampai di tempat kontrol saluran air pun segera menuju keran air untuk membukanya. Lalu saat memutarkan keran airnya, tiba-tiba kemudian bos pun menghubungi Leo lewat radio. Namun tanpa dia tahu jika Leo sudah mati. Sementara itu Victor yang menyadari jika Alice ada hubungan keluarga dengan John, langsung menghubungi Alice dan mengancam untuk segera menyerahkan dirinya dalam waktu 10 menit. Karena jika tidak, maka mereka akan menghabisi John dan juga kedua anaknya. Mendengar itu, Alice pun terpaksa menuruti perintah Victor. Your family will lose a limb. Now! Kemudian Victor yang kesal pun memaksa Alice untuk menyalakan kembali saluran airnya. Namun karena keran airnya sudah rusak saat meledakkan Leo, Welcome, Sergeant Goski. I am Victor Dubois. I accept your total surrender. I will take you to hell. Now the water. akhirnya Alice pun terpaksa harus menyalakan keran air cadangan yang ada di atap gedung. Dan saat airnya berhasil dinyalakan, tiba-tiba singkat cerita, Victor pun berhasil membobol berangkasnya. Yang ternyata sob, barang yang selama ini dia cari adalah beberapa lukisan antik berharga tinggi yang selama 30 tahun ini telah disembunyikan oleh Bernard. Kemudian John yang mengetahui jika satu lukisan itu bernilai puluhan juta dolar, mencoba memprovokasi bos dengan mengatakan harga yang sebenarnya. Mendengar itu, bos yang merasa kesal karena telah dibohongi oleh Victor, segera mengeluarkan granat dan langsung mengancam si Victor untuk mau membayarnya dengan bayaran lebih tinggi. 25% for the both of us, 50% for you. Lalu saat mereka akan pergi, tiba-tiba dan saat Alice menyekap temannya Bors yang tak mau kalah pun langsung menyandra Max. Bors yang kehilangan hati nuraninya karena telah dikuasai keserakahan. Dengan teganya sob, dia pun menghabisi temannya sendiri. 50-50. Kemudian John pun berusaha menyelamatkan Max. Namun sayangnya sob, John malah tertembak. Dan saat bos merasa terdesak, dia pun langsung melemparkan granatnya. Tapi untungnya sob, John masih sempat melemparkan granat itu keluar. Mengetahui jika John baik-baik saja, Alice pun bergegas pergi untuk mengejar bos dan juga Victor. Kemudian para polisi pun mulai berdatangan ke lokasi tersebut. Dan saat polisi itu mulai masuk ke dalam gedung, dengan liciknya sob, bos pun mengelabui para polisi dengan mengatakan jika dia sedang dikejar oleh seorang perempuan gila. Kemudian bos pun segera menemui Victor dan langsung mempersiapkan sebuah bom untuk membuat lubang di dinding menuju terowongan bawah tanah. Sementara itu, Alice yang baru tiba di lantai bawah langsung dihadang oleh sekelompok polisi. Lalu saat Alice hendak menyerah, tiba-tiba saja bom yang dipasang bos pun meledak hingga inilah yang terjadi. Setelah melumpuhkan para polisi, Alice pun kembali memburu bos. Sementara itu, Victor yang sedang mencoba kabur, tak sengaja menjatuhkan lukisannya. Namun saat dia hendak mengambilnya, dan saat Alice berhasil menemukan keberadaan bos, duel di antara mereka pun langsung terjadi.
Kemudian bos yang merasa jika dirinya sudah unggul, tidak menyadari jika Ellie sudah mencabut kunci granatnya. Hingga akhirnya sob, bos si perampok brutal dan juga serakah tewas dengan cara yang mengenaskan. Singkat cerita, John dan anak-anaknya pun akhirnya berhasil selamat dan sedang bersiap untuk meninggalkan gedung tersebut. Hey, you. I didn't think I'd see you again. I really like the man you are. Nah, gimana sob? Ya, meskipun Alice ini sempat mengalami kecemasan akibat trauma di masa lalu, namun setelah dia menyadari jika kehadirannya saat ini sangat dibutuhkan oleh keluarga John, maka dia pun berusaha bangkit untuk bisa menyelamatkan keluarga John sebagai bentuk penebusan atas kegagalannya di masa lalu. Karena itulah sob, seburuk apapun dirimu di masa lalu, selalu saja ada peluang dan kesempatan untuk bisa berubah menjadi dirimu yang lebih baik di masa yang akan datang. Umar bin Khattab pernah berkata, terkadang orang dengan masa lalu paling buruk bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Lock her in. And don't tell them we're related.